Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat positif. Ada 5 sifat yang sudah kalian pelajarin. Perkalian bilangan berpangkat, untuk bilangan pokok yang sama, pangkatnya dijumlah. Untuk pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya dikurang. Kemudian bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, pangkatnya dikalikan. Untuk A per B dipangkatkan dengan N, maka akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kemudian untuk bilangan pokok yang berbeda dipangkatkan dengan M, hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. 5 sifat ini adalah modal dasar untuk kalian mengerjakan operasi dalam bilangan berpangkat. Pada materi pagi ini yang akan kita pelajarin adalah bilangan berpangkat, bilangan bulat negatif. Kalau sebelumnya pangkatnya positif, yang akan kita bahas hari ini adalah pangkat yang negatif. Seperti yang kalian tahu bahwa 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali dan hasilnya adalah 8. Lalu berapakah 2 pangkat negatif 3. Nah, ini yang akan kita bahas. Kira-kira berapa? 2 pangkat negatif 3. Sebelum kita jawab ini, coba perhatikan dulu barisan bilangan berikut. Oke, perhatikan barisan ini. 8, 4, 2, 1. Kalian temukan pola yang terjadi pada barisan ini. Dari suku pertama 8 menjadi 4, kira-kira operasinya kita apakan? 8 menjadi 4 berarti harus dibagi 2 ya. 8 bagi 2 hasilnya 4. Kemudian 4 menjadi 2 berarti sama dibagi 2 juga. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ini juga sama. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Berarti polanya adalah dibagi 2. Berarti kalian bisa menentukan suku berikutnya. Setelah 1 berapa? Ya sama, dibagi 2 juga. Jadi 1 bagi 2 hasilnya 1 per 2. Ini juga sama, dibagi 2 pola berikutnya, hasilnya 1 per 4. Dan suku berikutnya di sini, dibagi 2 juga, hasilnya 1 per 8. Semua pola dibagi 2. Ya. Oke, sekarang lihat, 8 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat, 8 adalah 2 pangkat 3. Kemudian 4 itu 2 pangkat 2. Dan 2 adalah 2 pangkat 1. Kita lihat pangkatnya selalu berkurang 1 ya. 3, 2, 1 dan kita bisa pastikan di sini adalah 2 pangkat 0. Berikutnya juga dikurang 1 pangkatnya, berarti 2 pangkat negatif 1. Kemudian 2 pangkat negatif 2. Dan yang terakhir 2 pangkat negatif 3 ya. Kalian perhatikan untuk pangkat yang negatif ya. 2 pangkat negatif 1 itu hasilnya adalah 1 per 2. Diingat, di sini ada pangkat 1 walaupun tidak tertulis. Ya. Kemudian 2 pangkat negatif 2 hasilnya 1 per 4. Kalian tahu 1 per 4 ini bisa kita rubah menjadi 1 per 4 itu adalah 2 pangkat 2, ya kan? Oke, jadi kita berubah coba 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Perhatikan, awalnya pangkatnya negatif, kemudian berubah menjadi positif. Asalkan menjadi bentuk pecahan dan dia pindah menjadi penyebut. Ya, perhatikan. Kemudian yang terakhir 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 8. Ya. Kalian tahu 1 per 8 itu adalah 1 per 2 pangkat 2 pangkat 3. Oke, pangkatnya negatif berubah menjadi positif, tetapi bentuknya berubah. Yang awalnya bukan pecahan, sekarang menjadi bentuk pecahan. Dan posisinya pindah ke bawah. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sifat yang akan kita temukan adalah untuk bilangan, sembarang bilangan yang pangkatnya negatif, ya, negatif, jika kita ubah ke positif, maka bentuknya menjadi bentuk pecahan, yaitu 1 per A pangkat N.
Atau sebaliknya, jika 1 per A pangkat negatif N, mau kita ubah bentuknya ke pangkat positif, berubah posisinya. Jadi A pangkat N. Oke, ini sifatnya selalu berkebalikan. Ya, contoh, berapakah 5 pangkat negatif 3? 5 pangkat negatif 3 sesuai kita lihat berubah ke bentuk pecahan, jadinya 1 per 5 pangkat 3. Jadi pangkatnya berubah. Hasilnya 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5, berarti hasilnya 1 per 125. Sekarang A pangkat 2, B pangkat negatif 3. Ubahlah ke dalam bentuk pangkat positif misalkan. Perhatikan, mana yang pangkatnya negatif? Iya, B pangkat negatif 3. Berarti yang akan kita ubah bentuknya adalah B pangkat negatif 3. Sedangkan ini pangkatnya sudah positif, tidak perlu dirubah lagi. Hasilnya A pangkat 2. Ini pindah ke bawah. Ya, pangkatnya jadi pindah ke bawah. Per B pangkat 3. Berikutnya perhatikan. A pangkat 2, kemudian B pangkat negatif 1 dipangkatin 2. Ya, kita akan mencoba menyederhanakan bilangan berpangkat ini. Seperti yang sudah kalian pahami, ingat sifatnya ini bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Berarti pangkatnya dikalikan. Berarti kita kalikan dulu pangkatnya. A pangkat 2 kali 2, kemudian B pangkat min 1 kali 2. Hasilnya A pangkat 4, B pangkat negatif 2. Setelah itu, pangkat negatif 2 ini kita ubah menjadi ke pangkat positif. Hasilnya, ini tetap tidak ada perubahan karena pangkatnya sudah positif. A pangkat 4. Nah, ini dia pindah ke bawah sebagai penyebut. Ini kan pembilang ya, sebagai penyebut. Jadinya B pangkat 2. Selesai. Contoh berikutnya perhatikan. Kita ubahlah ke bentuk pangkat positif. Jadi ini tidak ada pangkat negatif, tidak ada perubahan, artinya tetap 2. Ini kita ubah menjadi pangkat positif, berarti pindah ke bawah ya. Jadi per B pangkat 3. Oke, selesai. Sedangkan yang ini, nah ini sama-sama negatif, kita akan ubah menjadi ke pangkat positif. Yang berarti yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas, atau penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Berarti di sini hasilnya B pangkat 2 per A pangkat 5. Selesai. Bisa dipahami? Tetap semangat belajarnya. Ingat, jangan gampang menyerah. Kerjakan secara mandiri, dipelajarin, dan jangan mencontek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.